Teman-teman, kemarin kita udah belajar tentang React komponen. Nah, kalau misalnya kita udah masuk ke React gitu lah, kita itu mulai harus kerangka berpikirnya ngelihat satu buah tampilan itu kita bisa pecah-pecah. Jadi biar kita kompos gitu ya. Contohnya gimana? Nah, di sini saya udah punya satu buah tampilan HTML. Kalau misalkan dari si codingan HTML-nya, ini kan dia ada H1 cari mahasiswa, terus unordered list, terus listnya ada nama si mahasiswanya, terus paragraf di sini H2 paragraf. Nah, kita ini kalau ngeliatin kayak gini pakai si React, kita udah harus ngeliat bisa mecahin satu persatu nih. Oh, ini daftar mahasiswa bisa disimpan di parent-nya misalkan. Oh, ini si search-nya ini kita bisa buat dalam satu buah komponen misalkan. Terus ini list. Oh, listnya juga bisa dibikin nih dari satu buah komponen untuk ngelist. Terus nanti detail-detailnya setiap row-nya itu kita juga bisa bikin jadi satu buah komponen. Nah, itu kalau misalkan kita udah mulai ngoding React ya, kita bisa untuk memecah-mecah menjadi beberapa komponen. Nah, itu namanya composition gitu ya. Jadi kita ngekompos. Nah, terus nanti tujuannya gimana? Tujuannya ketika kita nanti nge-maintain itu, kita udah tahu, oh ini untuk row. Kalau kita mau nge-fix yang ada di masing-masing row-nya, kita nanti bakal lari ke komponen row. Gitu ya. Oke, sekarang ini sampelnya. Terus kita pengen bikin kayak gini, tapi pakai caranya si React. Oke, saya pindah dulu di sini. React-nya. Oke, kita masih pakai yang kemarin di sini. Oke. Kalau kita cek di sini masih yang kemarin. Oke, mantap. Kita coba delete aja ya. Berarti di sini delete, di sini delete juga. Ini. Nah, terus sekarang saya pengen ikutin yang di sampelnya ya. Kita ikutin yang di sampel nih. Ini kan berarti daftar mahasiswa. Oke, berarti heading 1 kita buat sebagai daftar mahasiswa. Daftar mahasiswa. Nah, sekarang kita pengen ngebuatnya menjadi komponen nantinya ya. Jadi tujuannya ngebikin jadi komponen. Oke. Berarti di sini kita lihat dulu yang pertama. Yang pertama itu dia punya nanti semacam list, yang mana listnya itu nanti bisa let's say bisa buat nyari gitu ya. Di dalam listnya ini ada function buat nyari. Oke, berarti yang pertama kita perlu untuk ngebikin si listnya gitu ya. Kita perlu untuk ngebuat si listnya. Oke, berarti misalkan saya coba bikin dulu dalam satu buah file ini, nanti kita pecah si function-functionnya atau si komponennya ke berbagai file gitu ya. Oke, start supaya lebih eh, gampang nanti proses buat gimana sih tujuannya supaya dibikin komponen. Oke, kita bikin aja di sini function, terus misalkan mahasiswa student lah ya, student list ini. Oke, kayak gini. Nah, terus di student list ini kita misalkan pengen bikin dummy data terlebih dahulu gitu ya. Berarti di sini kita bikin aja dulu const misalkan ya, students gini. Nah, terus student ini isinya berbagai objek gitu ya, ada beberapa objek. Misalkan di sini ada name, misalkan Ricky, terus majornya apa? Misalkan saya itu pendidikan teknik elektro. Oke, ini terus kita copy, ada tiga data misalkan di sini Mamat dia informatika, terus di sini misalkan ada satu lagi matematika murni, ini ganti misalkan jadi Adang misalkan atau apalah, bebas itu ya, kita save. Nah, terus di sini kita perlu nge-return kan, nge-return, terus di sini kita bikin fragment seperti biasa gitu ya. Nah, sekarang kita itu pengen bikin si kalau misalkan kita pakai HTML, dia kan pakai unordered list ya. Misalkan ya di sini nih di si HTML-nya, dia kan pakai unordered list ya. UL terus LI. Nah, gitu. Kita pengen implementasi ini tapi dengan caranya React gitu ya. Oke, berarti di sini kita bikin UL gitu ya. Nah, di dalam si UL-nya ini kita akan membuat si komponen React-nya ya. Komponen React untuk student, kayak detail student satu satu row satu row satu row gitu ya. Oke, nah caranya kita itu nanti ekspektasinya akan ngebikin kayak gini nih, student di sini. Nah, kita bakal bikin kayak gini, student, terus nanti kita akan passing propertinya.
gitu ya. Properti misalkan di sini name dia dapat dari row yang pertama, terus nanti bisa looping. Jadi di sini nanti kita akan menerapkan looping untuk si list-list daripada studentnya. Kita start dulu. Kita di sini untuk ngebikin loops itu kalau misalkan di React kita biasanya menggunakan maps gitu ya. Di map gitu. Berarti di sini kita bikin aja student gini, terus kita map ya. Biasanya nanti tuh suka ada logic dulu nih, studentnya ada apa enggak. Nah, cuman kita bikin simbol dulu aja di sini, oke. Jadi map, terus gini student ini, terus misalkan index di sini ya. Terus di sini kita bikin function, satu buah function di sini. Raw function ini, nah gitu. Terus habis itu kita bikin di dalamnya sini gitu ya. Kita bikin return. Baru di sini nanti kita masukkan si studentnya. Di sini kita masukkan ke sini nih. Nah, gini. Nah, gini nih. Name, kemudian nanti di sini kita bakal dapat name dari mana? Name-nya itu kita dapat dari student titik name. Kenapa? Karena ada field name di sini, terus nanti ada field major di sini ya. Jadi kita di sini yang satu lagi major sama dengan student titik major gitu. Nah, terus biasanya nanti kalau ada list kayak gini suka ditambahin key nantinya. Cuman nggak apa-apa, kita bikin kayak gini dulu aja. Nah, terus kita bikin function baru. Function untuk apa? Function untuk si student. Student. Kita return. Nah, si student ini tadi kan dia tuh udah ngirimin nerimain ya atributnya name sama major. Kita bisa destructor di sini. Kita bisa destruct di sini name sama major kayak gini. Ya. Jadi kita bikin destructor untuk name dan major. Terus di sini yang kita bikin aja langsung nih li misalkan. Atau kita biasain pakai fragment nggak apa-apa boleh. Ini. Terus di sini kita bikin li. Nah, li gini. li kayak gini ya. Nah, itu di sininya kita kirim misalkan si nama name-nya ya. Berarti di sini nama misalkan kita panggil curly braces name. Terus juga di sini misalkan satu lagi untuk si majornya. Major di sini major. Atau major jurusan lah ya, jurusan. Save. Oke. Nah, di sini kan ada index kita define ya. Kita tambahin aja di sini key dengan index. Ini save. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita buka ke yang React nih ya. Kita kan belum ngedaftarin si student list ya. Nah, kalau kita coba daftarin si student list ini nih. Save. Nah, dia kan udah muncul ya. Nama terus apa gitu ya. Kita coba pisahin ya di bagian misalkan nih kayak ini kan pengen satu buah kita kayak misalkan kita kasih break line gitu ya. Berarti kita perlu masuk ke si list di sini ya. Kita tambahin aja nih di sini br save. Nah, dia kan ada space ya. Kita sebagai apa namanya biar ngelihatnya itu lebih jelas contohnya gitu. Nah, terus kita ingin ada perubahan nih, kita nggak mau dalam satu buah list dia tuh dibikin kayak gini nih. Berarti kita udah bakal kepikir nih, oh ini berarti dia harusnya di si komponen yang student gitu ya, yang per datanya gitu. Oh berarti kita tinggal lari aja ke sini nih, ke si student ini nih. Tinggal lari ke sini, berarti kita tinggal ganti nih ya dari yang li gitu. Kita ganti jadi si li yang nge-wrap-nya ya. Berarti di sini li kayak gini. Nah, kita coba di sini hapus dulu aja nih ya. Atau enggak kita langsung aja di sini tulis misalkan H2 gini. Terus nama kita masukin name. Terus satu lagi misalkan paragraf. Kita bikin jurusan, kita masukin si major. Yang ini kita hapus. Save. Nah, dia udah kayak gini nih ya. Kalau misalkan kita hapus si break line-nya itu nah, kayak gini. Masih kelihatan jelas. Jadi kita udah tahu ada di mahasiswa ini tuh sekarang datanya ada 3. Ada Ricky, Mamat sama Adang. Kalau kita mau nambah data misalkan di sini ya. Kita mau tambah data di sini misalkan Ujang gitu ya.
Misalkan dia suka fisika nih guys, save. Nah dia udah kesini nih ya. Nah gitu. Nah terus ini kan dia dibikinnya dalam satu buah file ya. Sementara nanti tuh, dan kemungkinan besarnya kalau misalkan udah kerja gitu, pasti dibikin dipecah-pecah di berbagai macam file gitu ya, dipisah-pisah filenya. Nah itu tujuannya supaya apa? Supaya nanti ketika kita nge-maintain itu lebih mudah. Nah sekarang kita akan coba mulai buat mecah-mecahnya ya. Oke, jadi kita coba pindahin nanti yang si student list ini. Kita pindahin aja, terus kita bikin satu buah file baru. Misalkan bikin komponen deh. Di sini kita bikin folder komponen ya. Komponen kayak gini. Terus kita buat satu buah file baru, student list .jsx. Terus di student list .jsx di sini kita paste yang tadi. Nah, kita paste. Terus kita perlu nge-export nih. Export misalkan pakai default aja nggak apa-apa. Export default function list. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, dia kan punya student ya. Berarti kita butuh student. Kita perlu untuk nge-import si studentnya. Cara nge-import si student, kita nanti bisa import seperti biasa di atas. Nah, cuman kita belum bikin tuh. Berarti kita perlu gini aja nih. Yang ini kita pindahin juga ke sini, kita pindahin, bikin file baru. Student berarti student.jsx. Nah, di sini kita paste. Nah, gini ya. Kita export default aja dulu. Save studentnya kayak gini. Terus di bagian student list ini kita perlu import berarti ya. Berarti di sini kita import si student list, si student dari student gini. Kita save. Terus kita pindah ke sini, hapus, kita save gitu ya. Nah, sekarang dia dapat error. Kenapa? Karena kita belum nge-import si student listnya. Di sini kita tinggal import student list. Oh, sorry. Import student list. Nah, gini. From component student list. Kita save. Nah, dia jalan gini. Kalau misalkan kita buka di sini explorernya gitu ya. Lihat di bagian komponen dia udah ada dua, ada student sama student list. Kalau misalkan kita kurang nih, kayak yang tadi nih, kurang si searchnya, fitur search. Kita mau tambahin fitur search di mana? Misalkan di si student list. Berarti kita buka di sini student list, terus kita di sini tambahin aja nih input ini ya. Input gini, terus kita kasih placeholder apa nih? Nama itu ya, cari nama. Terus di sini misalkan pencarian. Save. Nah, lihat. Ya, tuh. Cari mahasiswa terus nama gitu. Nah, sini ganti biar sama deh. Cari mahasiswa. Save. Tuh. Sama kan kayak gini nih konsepnya nih. Tuh. Gitu ya. Jadi dengan kita menggunakan si React komponen ini, jadi kita bisa bikin dia itu lebih modular, dibikin pecah-pecah sedikit demi sedikit gitu ya. Jadi biar gampang nanti nge-maintenance-nya gitu. Jadi di entry point-nya ini kita cuma ada H1 sama student list. Terus nanti kita bisa buka nih student list ngapain sih? Nah, kita buka. Oh, dia itu di sini ternyata punya satu buah search fitur. Terus dia nge-list student gitu ya. Student ini dapat dari mana? Oh, dapat dari komponen student ini nih. Berarti kita bisa buka kayak gini. Nah, baru di sini kita bisa lihat gitu ya. Oke, jadi kalau udah ngoding React berarti di pikiran kita itu udah bisa ngelihat si UI-nya itu dikompos, dipecah-pecah. Jadi modular gitu ya. Biar nantinya gampang di maintenance, terus gampang diubah-ubah berdasarkan si komponen-komponennya. Oke, segitu dulu video untuk si composition kali ini, atau kita belajar mecah-mecah jadi beberapa komponen. Stay tune terus, salam programmer best friend.